pada pagi hari ini gitu ya. eh, Alangkah lebih baiknya Bapak Oke, mohon maaf ya teman-teman tadi jaringannya Teh Devina terputus, jadi kita tunggu dulu sebentar supaya beliaunya bisa gabung lagi gitu. Oke, bentar ya. Coba saya cek dulu chat-chatnya. Ya, loh kok hilang suaranya hilang Teh. Ya betul. Eh, Jaringannya lagi ini ya, lagi bermasalah. Jadi lagi gabung lagi gitu. Oke, sebentar ya. Mangga Teh Devina udah bisa gabung ya? Nah, oke oke, udah ya. Aduh, sorry ya Bapak Ibu semuanya ya, soalnya ini jaringannya lagi bermasalah tadi sedikit. Ya. Eh, oke, kita mulai aja kali ya. Suaranya putus-putus deh. Iya, Pak. Hmm, stop dulu, stop. Oke, gimana Bapak Ibu udah pada muncul belum nih? Alhamdulillah sampai Mulai muncul ya di hadir. layar ya. Oke, Udah baik. muncul. Mungkin tadi ada kesalahan teknis sedikit ya. Tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa semangat lagi, biar bisa follow up nih, follow up konsumennya seperti itu. Oke, boleh kita siapin dulu ya buku sama pulpennya. Atau kalau nggak ada bisa siapin kertas sama pulpennya. Devina mau nanti harus banyak yang nanya seperti itu, karena kita sebagai sales gitu ya, teman-teman semuanya gitu. Ketika konsumen nanya, nanti kita nggak tahu jawabnya apa gitu. Jadi konsumen juga gimana gitu, tidak trust lagi seperti itu. Jadi harus difokusin nih, gimana sih caranya follow up konsumen tuh seperti apa gitu. Oke, jadi untuk materi pada pagi hari ini itu cara follow up calon pembeli dan ajak ke survei lokasi atau gathering. Gimana sih caranya seperti itu ya? Oke. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Devina Triolanda Asmaji. Devina adalah lulusan boarding school property. Boarding school property ini adalah sekolah bisnis properti yang didirikan langsung sama pemilik dari The Emerald Resort, yaitu Bapak Yana Priyatna. Nah, saya juga sudah berkecimpung di pekerjaan ini itu di 2 tahun pengalaman. Terus saya sebagai leader dan mentor Bapak Ibu semuanya, saya sudah memegang lebih dari
30.000 agent seperti itu ya. 30.000 member-member yang ada di seluruh Jabodetabek seperti itu. Nah, jadi sebelum kita tahu gitu ya, harus ada mindset yang harus kita tanemin seperti itu. Apa sih mindsetnya? Nah, yang pertama itu pantang menyerah dan tidak takut penolakan seperti itu. Kita pede aja gitu ya, jangan dikit-dikit kayak susah seperti itu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus takut penolakan. Sebenarnya ya, kalau di properti atau di tempat lain gitu ya, penolakan itu wajar aja Bapak Ibu. Jadi 10 kali penolakan pasti ke 11 kalinya diterima. Bahkan ya kita bisa contoh dari franchise Jagonya Ayam ya KFC seperti itu ya. Itu beliau itu udah ditolak sampai ratusan kali seperti itu. Tapi dia nggak menyerah. Bahkan sekarang franchise-nya terkenal di mana-mana seperti itu. Jadi kita harus bisa juga nih gitu ya. Jangan gampang menyerah. Jadi kalau satu kali konsumen nolak gitu, kita cari konsumen lagi. Seperti itu lagi, ya kan kita cari konsumen lagi. 10 kali penolakan pasti ada satu closingan Bapak Ibu seperti itu. Oke, terus ketika ditolak, memang nih konsumennya nggak punya duit atau gimana. Seharusnya kita harus berpikiran positif Bapak Ibu ya. Sorry, sorry. Kita harus berpikiran positif. Kenapa? Mungkin kemarin dia nolak kita karena tabungannya belum cukup. Jadi kita harus pikirannya harus positif terus. Atau next nanti dia hubungin saya lagi ketika uangnya sudah cukup, tapi dengan pembelian cash keras seperti itu. Itu juga bisa. Terus mungkin Bapak Ibu mulai karena di Emerald Resort mungkin harganya under 800 juta ke atas, bahkan sampai 1 M ke atas gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu belum pada pede gitu, bahkan tidak percaya diri untuk ngejualin rumahnya seperti itu. Nah, saran dari saya sih kita pede aja dulu gitu, kita percaya diri aja dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau udah kita pedenya udah dapet, terus kita percaya dirinya udah dapet gitu ya, ngadepin konsumen yang seperti apa gitu ya, itu kita pasti bisa kok gitu. Dibantu juga dengan Devina sama Pak Yadi dan teman-teman lainnya seperti itu ya. Jadi harus percaya diri Bapak Ibu. Terus berpikiran terus-terusan positif seperti itu. Ini mindsetnya. Terus ya, kita juga harus yang namanya paham yang namanya produk perumahan yang sedang kita jualin ini. Nanti ketika konsumen nanya gitu, lokasinya di mana? Bapak Ibu nggak tahu jawab seperti itu. Jadi benar-benar harus kita pahami dulu produknya. Terus misalnya kayak luas rumahnya itu berapa gitu. Eh, Unitnya masih saya pengennya yang gimana gitu ya. Kita harus tahu juga seperti itu. Jadi harus pahami produk perumahan yang Bapak Ibu pasarkan seperti itu. Oke, terus aktif bertanya kepada calon pembeli. Jadi jangan pembeli terus nih yang nanya-nanya gitu ya. Tapi kita harus yang balik nanya ke dia. Seperti kayak Bapak kebutuhannya apa nih? Misalnya dia ngobrol seperti kayak saya sih keluarga ada 3. Nah, berarti kita masuk nih. Berarti dia butuhnya di 4 kamar seperti itu. Berarti 3 ada anaknya, 1 kamar untuk beliau dan istrinya seperti itu. Jadi kita harus gali juga kebutuhannya. Terus tujuan untuk mengalih kebutuhan calon konsumen. Berarti terus kita tanya juga nih, Bapak mau beli di proyek ini pengennya mau dihuni atau buat investasi seperti itu. Bisa ditanya seperti itu. Jangan si konsumennya misalnya langsung konsumennya harga berapa, kita jawab harga. Terus kita nggak tanya balik ke dia, jangan seperti itu. Ketika konsumen nanya harga, misalnya nih info misalnya mereka klik iklan Bapak, terus Bapak langsung kayak info lebih lanjut bisa hubungi saya gitu ya, misalnya di bawahnya. Terus dia hubungin Bapak Ibu sekalian gitu ya, dihubungin informasi perumahan Emerald Resort, harga berapa ya? Bapak Ibu cuma jawab harga 900. Kayak udah putus di situ aja gitu. Tapi nggak lanjut seperti itu. Jadi ketika dia nanya harga, kita jawab harga. Tapi dengan teknik jawab yang lebih keren nih atau lebih apa ya dapat aja gitu feel-nya. Jadi ketika ditanya harga
Bapak harga 900 juta untuk luasan tanahnya sekian seperti itu. Terus ini udah free kolam renang Bapak. Nah, kalau orang udah dengar-dengar kata-kata seperti itu bakal tertarik. Atau bisa juga kita bisa bilang untuk promo bulan ini Bapak kebetulan kita ada promo dapat emas logam mulia 5 gram seperti itu. Nanti saya ajarin ngasih sedikit-sedikit follow up-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita next. Eh, hindari pertanyaan yang bisa dijawab tidak seperti itu. Nah, jadi kayak misalnya gini, eh, Bapak mau survei enggak seperti itu. Jadi pasti dia jawabnya enggak kayak gitu. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Bapak suka sama perumahannya enggak ya? Jadi itu kan kayak rancu gitu. Padahal Bapak Ibu bisa menggantinya dengan gimana Pak? Tadi suka yang mana? Seperti itu. Tapi jangan kita buat pertanyaan ini jadi rancu. Jadi si konsumen juga dia ngikutin kita seperti itu Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu bilangnya, Bapak suka sama perumahannya enggak ya? Seperti itu kayak, aduh, kalau saya ya kalau digituin gitu, Devina juga kalau digituin pasti jawabnya enggak. Padahal saya suka seperti itu ya. Karena si kitanya gitu, salah dari kitanya. Tapi ketika kita ganti kata-katanya seperti gimana Pak, suka yang mana tadi gitu. Oh, saya suka yang ini, seperti itu pasti. Atau kita ada lagi pertanyaan, kita ngasih pertanyaan ke konsumen seperti ini. Bapak mau hadiah ini enggak seperti itu. Tapi kita yang harus ngasih dia seperti itu. Ngasih opsi ke dia seperti itu ya kayak Bapak kebetulan di bulan ini Pak ada potongan nih Pak 20%. Gimana Pak? Bapak pengen ambil rumah unit yang mana nih? Mau yang Kingston kah atau yang Janet? Kebetulan dua-duanya cocok sama kebutuhan Bapak seperti itu. Nah, jadi jawabannya kita ngasih pertanyaannya enak. Jadi dia bisa pilih salah satu jawaban yang tidak bakalan ditolak, Bapak Ibu. Jadi yang tidak bakalan ditolak sama si konsumen seperti itu. Terus seperti ini sering banget saya temukan ya Bapak Ibu. Mungkin yang baru pemula gitu ya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Tapi jangan sampai Bapak Ibu buat seperti ini. Bapak mau survei kapan? Seperti itu. Jangan ya, jangan seperti itu ya. Tapi kita kasih opsi dia seperti kayak gini ya. Saya contohin sedikit. Boleh dicatat ya Bapak ya. Eh, Kebetulan nih Pak, seperti itu ya. Bapak kan udah cocok nih sama rumahnya. Kira-kira kapan mau survei nih? Mau di hari Sabtu atau Minggu? Seperti itu. Atau kita bisa arahin mau di weekday atau weekend Pak? Nah, nanti kita reminder lagi nih kalau udah mau deket weekend seperti itu. Nah, pas di malamnya kita minta izin aja seperti ini. Pak, permisi ya. Jangan pakai permisi sih kayak Pak, Devina mau ingetin lagi nih untuk besok Bapak mau survei lokasinya mau di pagi atau siang Pak seperti itu. Terus dia jawab misalnya kayak siang gitu ya. Oke Pak, saya standby dari pagi. Jadi buat seolah-olah si konsumen ini butuh kita banget. Buat seolah-olah si konsumen ini gitu ya merasa tersanjung seperti itu atau merasa kayak wah saya disambut baik nih sama Mbak Devina seperti itu. Jadi kita langsung tuh kita tunggu aja dari pagi. Kalau Bapak Ibu lagi ada kesibukan dan lain-lain nanti konsumennya diarahin aja ke saya seperti itu ya. Oke. Gunakan pertanyaan pilihan. Tadi udah saya spill sedikit sih. Kayak misalnya gini, Bapak mau survei hari Sabtu atau Minggu, tadi saya udah jelasin ya. Terus kebutuhan saya lagi free nih, biasa jawabannya seperti itu ya. Kebetulan saya lagi free nih, oh boleh Pak, nanti main aja ke lokasi, bawa aja sama keluarga sekalian. Nanti selesai survei lokasi, nanti Bapak bisa berenang di Wahu Pak, seperti itu. Jadi sekalian liburan, seperti itu. Bisa teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Terus untuk perumahannya bagus buat Bapak ada di cluster Kingston, Royal Park, mau yang mana nih Pak? Jadi kita kasih opsi seperti itu. Jadi kayak eh, jadi seperti ini. Misalnya Bapak gitu ya, anggaplah nama si konsumennya Bapak Agus seperti itu ya. Eh, Gimana Pak Agus? Tadi kita udah lihat-lihat ya, terus Bapak juga udah suka nih sama lokasinya gitu Pak. Kira-kira Pak
Bapak pengennya rumahnya mau yang di paling depan, Pak, di Kingston, atau di belakang, Pak, di Beril, yang kelihatan 360 derajat kota Bandung, seperti itu. Nah, itu bisa salah satu jadi opsi, teman-teman semua ya. Jadi itu bisa dicatat, nanti kalau untuk ke konsumen boleh dicobain, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu yang paling keren. Ini salah satu yang powerful seperti itu ya. Hipnotis dengan kata ya, ya, ya seperti itu. Ini saya udah sering lakuin banget. Bahkan saya bisa closing lewat by phone doang, teman-teman semuanya ya. Saya pernah closing itu pas project ya. Harga masih 300 jutaan dulu banget. Saya juga masih sekolah di boarding school gitu ya. Saya dulu masih sekolah aja bisa closing gitu. Bapak Ibu yang udah berpengalaman mungkin di dunia properti pasti bisa juga. Ini saya belum pernah ketemu konsumennya sama sekali. Saya juga nggak tahu konsumennya ini pekerjaannya apa gitu seperti itu. Tapi beliau bisa beli rumah seperti itu ya. Saya hanya by phone doang nih Bapak Ibu ya. Terus dia tanya seperti ini kayak, ini untuk harganya udah include semuanya nggak Mbak seperti itu. Mungkin saya bilang, saya jawabnya seperti ini. Untuk harga ibu kebetulan gitu ya, kebetulan kita belum include semuanya seperti itu. Tapi ibu ini jauh lebih aman seperti itu. Kenapa? Karena nanti pada saat PPJB nanti itu bisa ada yang namanya notaris. Jadi ibu nanti bisa bawa notaris dari luar. Jadi ketika kita tidak sesuai serah terimanya kepada ibu seperti itu, ibu bisa nuntut. Ya, seperti itu. Oke, Mbak, gitu. Pasti dia jawabnya iya lagi. Oke, Mbak, iya siap ya, seperti itu. Terus untuk harganya, Mbak, ini untuk harganya gimana? Bisa nego tidak? Seperti itu. Kebetulan di bulan ini ya, Bu, harga lagi lumayan cukup apa namanya lumayan gede lah Bu diskonnya seperti itu ya. Lumayan gede diskonnya Bu, jadi kalau ibu memang pengen gitu ya buat seolah-olah produk kita sedikit seperti itu ya, buat seolah-olah produknya sedikit, kebetulan boleh Bu kalau ibu mau booking sekarang, saya kirim nomor rekeningnya ya seperti itu ya, langsung aja tembak langsung, saya kirim nomor rekeningnya ya Bu. Iya, pasti dia jawab iya. Karena dia udah trust terus udah paham gitu dengan produk yang kita tawarkan seperti itu Bapak Ibu ya. Boleh Ibu silakan eh, transfer di sini ya seperti itu. Iya lagi jawabannya pasti kan. Jangan langsung Bu, eh, jangan dia yang nanya Bu nomor rekeningnya mana ya, jangan. Tapi kita yang harus kasih seperti itu kayak Ibu silakan Bu transfer di sini ya dengan nominal sekian misalnya. Kalau di sini kan booking 10 juta tuh dengan nominal sekian ya Bu seperti itu. Iya, seperti itu. Pasti jawabannya iya lagi. Lalu Devina lagi bilang lagi ke konsumennya seperti ini. Oke Ibu, terima kasih ya. Boleh, padahal saya belum minta KTP nih Bapak Ibu. Padahal kalau perjanjian di SPR itu kan harus tulis KTP konsumen, tapi saya belum minta KTP-nya seperti itu. Yang penting uang udah masuk aja dulu seperti itu ya. Terus saya itu minta KTP-nya setelah dia transfer, baru saya minta KTP-nya. Tapi saya ulangi lagi seperti ini. Ini dia udah transfer ya, saya ulangi lagi. Eh, Ibu gitu ya. Ini untuk unitnya itu nomor 10 Blok O, untuk luasan tanahnya di 7584. Ibu dengan tipe rumah Janet Park ya Ibu gitu ya. Langsung aja Ibu boleh diminta KTP-nya ini buat isi kwitansi sama SPR. Oke, terima kasih Ibu udah beli rumah di Emerald Resort. Nanti untuk PPJB dan lain-lain Ibu bisanya kapan nih seperti itu. Jadi karena enak banget gitu si konsumennya juga memang apa namanya investasi seperti itu. Jadi ini hipnotis ya, ya, ya itu bener-bener powerful banget karena saya udah nyobain Bapak Ibu ya. Bahkan saya udah nyobain dan sampai closing seperti itu. Oke. Akhiri jawaban dengan pertanyaan dari kita seperti itu ya. Misalnya kayak gini. Si konsumen bilang seperti ini Bapak ya. Misalnya konsumen bilang gini, saya sih pengennya gitu ya, rumahnya yang ada kolam renangnya. Nah, kebetulan, nah kita ini harus
ada kesamaan seperti itu sama konsumennya. Kebetulan Bapak di Emerald Resort ada dua klaster yang memiliki kolam renang. Yang pertama ada di klaster yang namanya Royal Park, yang kedua ada di klaster Kingston, seperti itu. Silakan Bapak, silakan boleh dipilih Bapak mau yang mana, seperti itu. Nah, itu kita bisa kasih opsi yang namanya pertanyaan lagi. Bukan cuma hanya jawaban, tapi kita kasih pertanyaan balik ke konsumen, seperti itu. Nanti konsumennya misalnya pilihnya yang Kingston, ya kan? Oke, dia milih yang Kingston nih. Jadi kita kerucutin lagi Bapak Ibu ya. Ketika dia udah suka yang Kingston, kita jangan jelasin lagi ke Royal. Kita jangan singgung-singgung lagi Royal Park seperti itu Bapak Ibu jangan. Tapi kita tetap harus fokus ke Kingston yang dia suka dari awal. Langsunglah kita pilihin unitnya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kalau di Kingston ini nih, Bapak mau deket sama masjid kah? Atau Bapak pengennya yang di roof aja, Pak? Jadi ada kelebihan tanah. Mungkin nanti 10 tahun lagi kalau ini udah selesai gitu, Pak ya, semuanya, nanti Bapak bisa ditingkatin lagi, Pak, rumahnya ke atas seperti itu. Itu konsumen jadi jauh lebih tertarik, Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke. Step yang harus dijalankan apa aja sih gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu tugasnya hanyalah beriklan dan promosi. Sekali lagi ya, tugas Bapak Ibu hanyalah beriklan dan promosi. Nah, untuk konten dan copywriting kita yang sediakan Bapak Ibu ya. Kita yang sediakan. Lalu dapat peminat atau dapat konsumen, Bapak Ibu follow up sedikit-sedikit ya. Bapak Ibu follow up, terus buat penasaran si konsumennya. Kalau udah penasaran, udah pengen survei, arahin survei. Kalau udah penasaran, kita arahkan ke gathering. Boleh banget diarahin ke gathering. Kebetulan di tanggal 25 nanti kita ada gathering untuk konsumen ya Bapak Ibu. Sekali lagi hanya untuk konsumen Bapak Ibu. Jadi konsumennya aja yang diarahin ke gathering. Bapak Ibu nggak perlu datang seperti itu ya. Nanti resepsionisnya Devina. Nanti Devina yang bakal menghubungin konsumen Bapak Ibu seperti itu. Karena itu udah memang tugas saya seperti itu. Nah, jadi untuk semua para member yang ada di sini, Bapak Ibu harus fokus ini ya, fokus yang namanya dapetin leads gitu atau dapetin calon konsumen. Setelah itu di follow up, udah di follow up itu di follow up buat si konsumen penasaran. Kalau udah penasaran, kita arahin ke survei. Nah, kebetulan biasanya itu kita ada gathering ya di setiap bulannya. Nanti kita bakal ada gathering di tanggal 25, bisa diarahin aja ke acara gathering seperti itu. Nah, setelah nanti konsumennya udah mau survei, nah ini yang paling krusial seperti itu ya. Ini yang paling bingung misalnya kayak, ya saya domisilinya di Jakarta nih gitu ya. Ketika konsumen saya pengen survei kan kalau saya ke sana Mbak nggak keburu seperti itu ya. Jadi ada saya dan Pak Yadi gitu. Nanti konsumen Bapak Ibu nanti kita yang handle seperti itu. Kita yang handle mau di lokasi Project Emeralda maupun di gathering itu kita semua yang handle seperti itu. Biar lebih meyakinkan dan potensial closing jauh lebih besar ya. Itu bisa diarahin ke gathering karena di gathering nanti yang ngejelasin langsung direktur salesnya Bapak Ibu. Terus si konsumen jauh lebih trust karena dia langsung ketemu sama developernya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini terjadi yang namanya closing, jadi ada yang namanya urusan transaksi ke tip tim manajemen seperti itu ya. Mulai dari urusan transaksi hingga komisi Bapak Ibu cair, itu yang ngurusin siapa? Itu yang ngurusin Devina dan Tenora Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal terima beres saja. Jadi komisinya itu 2% tidak dipotong lagi. Jadi benar-benar udah bersih. Ya,
Langkah kedua follow up ya. Oke, kita masuk perkenalan diri ya. Kita wajib memperkenalkan diri. Seperti saya biasanya saya memperkenalkan diri dulu kepada konsumen biar konsumen juga kenal kita. Kita ini siapa seperti itu. Biasanya saya memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi. Saya Devina, konsultan properti seperti itu bisa. Seperti itu bisa Bapak Ibu ya. Nanti terus kita harus yang namanya gali kebutuhan konsumen seperti itu. Konsumen butuhnya apa sih seperti itu ya. Misalnya Bapak mau rumah siap huni atau buat investasi seperti itu. Itu bisa kita kasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Terus kesibukan Bapak apa sekarang seperti itu. Misalnya dia bilang saya lagi ada apa namanya lagi ngurus usaha restoran seperti itu. Berarti kita harus simpen nih clue-nya. Oh, ternyata dia pengusaha seperti itu. Mau rumah dengan pemandangan perkotaan atau perbukitan seperti itu. Kalau mau pemandangan perkotaan, kita kasih yang di Kingston karena dia paling depan. Kalau dia mau perbukitan, kita kasih yang Beryl Park tapi arahnya yang benar-benar perbukitan saja seperti itu. Jadi kita udah bisa nih nebak-nebak kayak oh, berarti dia maunya ini nih, seperti itu. Jadi kita tinggal arahin aja Bapak Ibu, ya. Oke. Atau bisa juga kayak Bapak boleh maaf gitu ya, untuk budgetnya berapa seperti itu. Itu juga boleh banget. Oke, terus pertahankan rasa penasaran dari konsumennya. Lalu arahkan ke lokasi dan atau arahkan ke gathering seperti itu. Nah, info lebih lengkapnya bisa dijelaskan di acara gathering. Jadi buat aja seolah-olah kita sibuk dan dia yang memang udah tertarik gitu semakin penasaran gitu. Jadi kita bisa arahkan ke gathering atau di survei lokasi seperti itu di hari Sabtu atau Minggu. Nah, setelah ini dia udah pengen survei, nanti bisa kearahkan ke tim yang Proline Club seperti itu ya, atau ke Devina ya, benar. Jadi nanti begitu diarahkan ke Devina, Devina kasih form ke Bapak Ibu. Jadi data si konsumennya ini benar-benar aman gitu ya, tidak diambil in-house kita seperti itu. Karena in-house itu punya target Bapak Ibu ya. In-house itu punya target, jadi kita buat yang namanya form. Jadi ketika konsumen Bapak Ibu diakui sama mereka, kita ada bukti seperti itu. Kita bisa perjuangin si konsumen Bapak Ibu. Ini sering banget terjadi di mana-mana Bapak Ibu ya, bukan cuma di Yanprolen tapi di proyek-proyek lain juga pasti seperti ini, pasti bentrok seperti itu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau konsumennya mau aman, mau kita handle dengan baik, kita kasih form seperti itu. Jadi data konsumen aman, terus nanti Devina juga update ke konsumen Bapak Ibunya juga enak gitu. Misalnya ini konsumennya Pak Agus gitu ya, eh, namanya Ibu Bella seperti itu. Tadi kebetulan saya udah ngobrol sama Ibu Belanya, Bapak Pak Agus gitu ya. Beliau minatnya di Kingston yang ada kolam renangnya. Tapi untuk cara bayarnya beliau nggak masuk di 10 bulan seperti itu. Dia minta penawaran di 12 bulan. Itu nanti Devina bisa ajuin ke tim manajemen Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut gitu ya. Nanti saya ajuin ke tim manajemen kalau cocok udah disetujuin nanti saya tinggal hubungin kembali Bapak Ibu seperti itu. Nanti nextnya Bapak Ibu yang nge-follow up-nya si konsumennya seperti itu ya. Nanti kalau mau bingung cara jawabnya bisa tanya saya seperti itu. Lalu ketika terjadi transaksi closing gitu ya, mungkin Bapak Ibu pernah gitu ya, ketika udah closing tapi nggak dikasih tahu seperti itu. Nah, kita by data Bapak Ibu ya, sekali lagi ya, kita by data kalau konsumennya udah minat, terus closing, pasti saya selalu update seperti itu. Setelah
si konsumen selesai survei lokasi gitu, misalnya beliau butuhnya cepat gitu, nggak mau rumah inden, pasti saya langsung infoin ke bapak ibunya ya, ke teman-teman semua yang memang itu konsumennya seperti itu. Tadi di lapangan konsumennya seperti ini. Saya selalu bakal langsung kasih nih reportannya gitu ya. Report hasil tadi saya udah di lapangan, terus konsumennya seperti ini, saya pasti langsung report ke Bapak Ibu seperti itu. Lalu pada saat closing itu ketahuan juga, karena kan nanti kita ada yang namanya selfie ya. Dari closingan itu nanti bakal ketahuan, nanti saya bakal bilang juga, misalnya kayak, Bapak tadi ini udah closing ya, atau Bapak ini tadi udah reservasi. Beliau kenapa nggak langsung naik booking karena mungkin mau diobrolin sama suaminya seperti itu. Banyak banget yang seperti itu. Atau beliau mungkin mau ngobrolin sama keluarganya karena ini pembelian rumah seperti itu. Pasti memang harus diobrolin juga sama keluarga Bapak Ibu ya. Jadi untuk dapat komisi dan lain-lain itu nanti kita yang ngurusin juga di kantor seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal dorong aja konsumennya ke lokasi ataupun ke acara gathering yang benar-benar konsumennya ini udah hot buyer banget atau udah tertarik banget sama Emerald Resort ini Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan detail tentang project. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan nggak bisa jawab atau mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga sama konsumen gitu ya. Nah, mari kita cek ya. Misalnya konsumen nanya, ada price list Mbak? Seperti itu ya. Kan rekan langsung kasih aja price listnya. Sebenarnya cara jawabnya bukan seperti itu. Oke, kita jawab pelan-pelan ya. Ini boleh dicatat Bapak Ibu ya. Ada price listnya Mbak, seperti itu. Oke, Ibu untuk price list kita ada. Nah, Ibu kebetulan gitu ya. Ini kita jawab emosional ya. Nah, kebetulan Ibu untuk harga kita di 900 juta dengan luas tanah 7584, kamar tidurnya ada 4, kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya ada 2. Untuk ini Ibu kebetulan ya, di sini di klaster ini juga bisa cara bayarnya cash keras dan cash bertahap Ibu, serta juga bisa KPR gitu ya. Rekan-rekan kasih seperti itu, jabaran sedikit. Jangan langsung dikasih price list. Kenapa? Ketika kita udah langsung kasih price list, beliau langsung hitung seperti itu. Udah langsung hitung, oh nggak masuk ini. Udah, langsung gitu doang. Dia udah nggak penasaran lagi. Tapi ketika kita sebutin kayak harganya 900 Bu gitu ya. Harganya 900 untuk luasan tanahnya sekian-sekian gitu ya. Kalau mau tahu detailnya boleh ke lokasi aja. Seperti itu. Jadi buat dia penasaran seperti itu. Kalau kita langsung kasih price list, dia nggak penasaran lagi seperti itu. Lalu ada send plan-nya, Mbak. Nah, kita kasih send plan-nya. Kita kasih send plan-nya. Kasih aja kalau send plan mah kasih aja nggak apa-apa. Nah, ini untuk send plan-nya seperti ini, Bu. Total unitnya ada 1.300. Untuk luas keseluruhannya kita di 30 hektar seperti itu. Nah, terus kita bakal ekspansi lagi ke belakang di 200 hektar. Seperti itu, teman-teman ya, ngasih jawabannya. Terus ini ada lagi nih. Untuk tipe rumah dan luas unitnya gimana ya? Nah, ini pertanyaan yang paling sering banget pasti ditanyakan sama konsumen. Nah, untuk tipe rumahnya kita memakai konsep yang namanya Santorini Yunani, seperti itu ya, Santorini Yunani. Nah, berarti dia langsung kayak, oh unik ya, seperti itu pasti di pikirannya. Bukan saya doang, bukan konsumen doang, pasti Bapak Ibu semuanya pasti mikirnya seperti itu. Kita pakai tipe rumah dengan konsep Santorini Yunani, luasannya 7584. Untuk unitnya kita sudah ada kebetulan unit yang rumah unit untuk full furnish-nya juga udah ada seperti itu. Kalau mau tahu boleh survei lokasi aja. Seperti itu. Penasaran nggak kalau saya bilang kayak gitu? Udah pasti penasaran kan ya? Nah, terus pasti ini sering juga ditanyai fasilitas di Emerald Resort tuh apa aja sih nih gitu ya kan? Kita bisa jawab itu ada ada apa namanya? Fasilitas di dalamnya itu ada yang namanya clubhouse seperti itu ya, jogging track gitu. Terus kita juga ada yang namanya playground, masjid, electrical charging listrik stasiun, dan yang paling spesial, ibu kita udah pakai yang namanya listrik underground. Jadi semuanya kabel-kabel listrik tuh di bawah tanah. Jadi nggak ada lagi sutet-sutet seperti itu. Itu bisa jadi poin penting seperti itu. Terus
fasilitas di sekitar hunian gitu apa aja sih gitu ya. Kita dekat KCIC seperti itu. Wahoo, IKEA, sekarang ada Yogyakarta Department Store. Nah, yang paling sekarang juga yang terbaru ada Pasar Parahyangan, Bapak itu adalah pasar modern seperti itu. Terus ada Sekolah Internasional Al Irsyad gitu ya. Banyak banget. Terus rumah sakit ada BPK Penabur gitu ya. Itu banyak banget Bapak Ibu. Kita bisa kasih selling point yang benar-benar banyak banget kalau di Emerald Resort ini. Jadi kayak misalnya kita tinggalnya di perbukitan gitu ya, biasanya jauh dari mana-mana, tapi kalau ini gitu ya, kita mau apa aja dekat seperti itu. Terus untuk akses jalan ke proyek di Amarga Resort itu ada bisa dari mana aja sih gitu ya. Yang pertama kita bisa lewat dari exit tol Gerbang Padalarang seperti itu. Kalau yang dari Bandung. Tapi kalau yang dari Jakarta kita bisa jawabnya seperti ini. Bapak, kalau mau ke Emerald Resort sebelum tol Paster, Bapak keluar lewat tol yang namanya Gerbang Tol Padalarang Timur seperti itu. Jangan lewat Gerbang Tol Paster ya Bapak seperti itu. Kita bisa jelasin seperti itu ke orang yang di Jakarta. Nah, kalau orang yang di Bandung seperti itu, Ibu bisa masuk dari gerbang tol Paster, nanti keluar di gerbang tol Padalarang seperti itu ya. Terus akses yang ketiga itu bisa lewat yang namanya Sekolah Internasional Al Irsyad. Nah, di sampingnya itu ada gang, itu bisa lewat dari situ. Nah, yang ketiga, yang keempat ya, itu kita bisa lewat yang namanya di sampingnya Wahoo, Bapak Ibu, di sampingnya Wahoo. Jadi kita masuk ke Kota Baru dulu, baru kita masuk ke sampingnya Wahoo, itu nanti ada gang juga, jalan desa sedikit saja. Nah, itu baru nanti nyampe ke project di Emerald Resort, seperti itu. Atau yang ketiga, itu kita bisa lewat yang namanya dari Jalan KCIC ya. KCIC itu nanti lewat dari GA Manulang Bapak Ibu ya. Pasar Tradisional Padalarang. Nanti dari GA Manulang ke SMA 2 Negeri Padalarang baru masuk ke project The Emerald Resort seperti itu. Jadi untuk akses itu banyak banget, bisa dari mana aja Bapak Ibu ya. Aksesnya benar-benar banyak banget. Jadi nggak usah khawatir lagi seperti itu. Atau kalau si konsumennya mungkin ya karena kita lagi proses pembangunan, kalau mobilnya misalnya kayak Mercy seperti itu tidak memungkinkan untuk lewat jalan di sini seperti itu ya, karena kita lagi proses pembangunan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa ketemuan di IKEA aja. Nanti yang ngejemput Devina sama Pak Yadi seperti itu. Nanti konsumennya naik mobil kita saja seperti itu. Oke? Apa nih? Oke, apakah legalitasnya aman? Seperti itu. Ini sering banget jadi salah satu kerisauan gitu ya. Ini salah satu kerisauan juga. Jadi untuk legalitas kita udah aman banget gitu ya. Karena di sini di project ini kita udah zona kuning ya. Di zona kuning itu artinya bukan cuma perumahan saja, tapi untuk apartemen juga bisa dibangun Bapak Ibu ya. Jadi untuk legalitas aman, nanti untuk surat-surat yang diterima konsumen itu ya, untuk surat rumahnya udah pasti SHM. Tapi untuk saat ini itu masih atas nama PT atau SKGB dulu. Nanti setelah itu baru di split-split jadi SHM seperti itu. Nanti konsumennya terimanya suratnya SHM ya. Terus ini untuk harganya berapa ya dan metode pembayarannya apa saja? Mungkin teman-teman masih pada bingung nih ya, karena masih pada baru juga ya di sini gitu ya. Untuk harganya kita start di 900 jutaan saja. Nah, untuk metode pembayarannya itu kita ada cash keras, cash bertahap sama KPR. Nah, untuk KPR kebetulan kita udah bisa di Bank BTN, Bapak Ibu ya, udah bisa di Bank BTN. Atau mau KPR mandiri juga bisa. Jadi ajuin untuk diri sendiri gitu ya. Misalnya saya udah kerja nih di Bank BCB, saya mau ajuin sendiri boleh banget seperti itu ya. Boleh banget. Nah, untuk metode cash keras boleh boleh ya, ini dicatat juga untuk metode cash keras itu DP di kita, jadi misalnya harga rumah 1 M gitu ya. Kita booking fee dulu di 10 juta. Sisanya 990 juta itu kita DP dulu yang namanya 20%. Di 20% ya Bapak Ibu ya, DP 20% setelah yang namanya 2 minggu ya. Setelah booking fee masuk 2 minggu langsung DP nih.
Nah, DP-nya itu di 20% sekarang. Bapak Ibu kalau dulu cash keras itu DP di 50%. Sekarang udah dikurangi jadi di 20%. Sisanya yang 80% itu bisa dicicil maksimal 10 kali gitu ya. Nah, ketika konsumen tidak cocok gitu ya, tidak cocok gitu, pengennya di 12 kali bisa. Nanti Devina bisa obrolin aja langsung ke tim manajemen. Jadi kalau untuk cara bayar dan lain-lain itu kita bisa negosiasi seperti itu. Jadi win-win-win lah, sama-sama enak aja gitu ya, gitu. Sama-sama saling menguntungkan seperti itu Bapak Ibu ya. Terus untuk cash bertahap juga itu enak banget. Kenapa? Karena DP-nya gitu bisa dicicil Bapak Ibu ya. Jadi untuk DP 20% di cash bertahap bisa dicicil 4 kali, terus sisanya 80% itu maksimal. Maksimal banget itu dicicil di 24 kali seperti itu ya. Terus untuk tipe rumah dan luas unitnya gimana ya? Nah, ini kan untuk tipe rumah kita beda-beda ya. Mungkin kita dari Kingston dulu ya. Ini untuk tipe rumahnya itu standar lah kalau bisa dibilang. Jadi untuk tipe rumahnya itu 7584. Nah, untuk yang hooknya bangunannya 75, luasannya 132. Nah, itu ya. Nah, untuk ini yang Kingston itu ada kolam renangnya juga. Terus kita ke Royal Park. Royal Park luas tanah 140, bangunan 120, kamar tidurnya 4, kamar mandinya 4. Terus untuk harganya itu di 1,7 M. 1,7 seperti itu ya. Lalu untuk ke Janet, ini klaster yang benar-benar keren banget karena dia ada yang namanya konsepnya itu rumahnya itu sanitary seperti itu. Jadi upslope, downslope seperti menanam apa namanya padi di perbukitan seperti itu. Jadi naik turun seperti itu. Jadi untuk view-nya dia nggak ketutupan seperti itu ya. Terus kalau di paling belakang ini klaster yang namanya Beryl Park. Ini untuk luas tanahnya bervariatif seperti kayak 60-60. Terus yang satu lantai juga kita ada di tipe 45 ya, 4572 untuk yang gede. Untuk yang biasa ya tipe 4545 itu di harga 800 juta aja seperti itu. Itu satu lantai seperti itu ya. Terus fasilitas di Emerald Resort tuh apa aja sih seperti itu ya. Kita punya clubhouse, terus kita punya jogging track, BBQ area, seperti itu, one gate system. Terus banyak lah kalau untuk fasilitas ya mungkin nanti di-sharein untuk fasilitas-fasilitasnya. Terus ini rumahnya inden berapa lama ya? Kalau inden sih kita bervariatif ya Bapak Ibu. Jadi ini harus diingat juga ya semuanya. Kalau inden itu di paling depan untuk yang di Kingston itu hanya 1 tahun saja. Untuk di Royal Park 2 tahun, jadi kita bangunnya dari depan ke belakang seperti itu ya. Kalau di Royal Park 2 tahun, kalau di Janet itu 2 tahun plus grace period 1 tahun Bapak Ibu ya. Jadi karena kita nggak tahu cuaca di Bandung ini kadang hujan tiba-tiba seperti itu ya, kadang sorenya gimana seperti itu kita tidak bisa prediksi seperti itu. Terus eh, kalau di Beryl Park itu kita indennya di 4 tahun. Kenapa? Karena kita mau ngebangun kawasan. Terus banyak banget fasilitas yang di atas itu yang di dekat Beryl Park seperti itu. Terus apakah ada biaya maintenance rumah? Nah, ini tentunya ada. Kalau kita tinggalnya di klaster pasti ada biaya maintenance rumahnya seperti itu. Tapi nggak besar Bapak Ibu ya untuk biayanya. Tapi untuk sekarang biayanya belum keluar seperti itu karena rumah-rumahnya belum jadi juga ya. Nah, gimana rekam jejak developernya? Ini salah satu pertanyaan yang sering gitu ya. Mungkin dia udah pernah kena tipu gitu pada saat beli rumah, atau dia dijanji-janjiin rumahnya selesainya kapan tapi gak selesai-selesai gitu. Ya, ini sering banget salah satu kekhawatiran juga konsumen gitu. Ini pertimbangan yang sangat matang banget kalau ngelihat developernya seperti itu ya. Jadi untuk developer kita kebetulan yang Proland udah memiliki 7 proyek lain, 7 proyek sebelumnya yang sudah diserah terimakan Bapak Ibu ya. Kebetulan. Nah, kita proyek-proyeknya tuh ada Cianjuang ya. Kita ada Cianjuang Villas, Cipageran, CDS, Jati Handap, terus ada yang namanya itu ada di Kertajati juga Bapak Ibu. Jadi
proyek-proyek lainnya itu sudah diserah terimakan semua Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Nah, apakah ada perumahan selain di Emerald Resort? Jadi untuk perumahan kebetulan kita fokus di The Emerald Resort yang ada di Padalarang karena ini project masterpiece kita yang paling terbesar yaitu 30 hektar Bapak Ibu. Nah, yang untuk kedua kita punya project yang namanya di Emeraldia Kertajati. Nah, kalau pengen tanah kapling aja kita punya Jati Handap Bapak Ibu ya. Apakah ada rumah contoh yang udah bisa dilihat? Kebetulan untuk show unit ya sama main gate kita udah jadi. Jadi bisa dan boleh banget yang mau survei lokasi silakan seperti itu. Apakah ada gathering atau survei lokasi terdekat? Nah, untuk gathering gini ya, kalau untuk gathering kita ada Bapak Ibu kebetulan itu nanti untuk gathering Bapak Ibu semuanya saya harap semuanya bisa hadir ke acara gathering ini. Nanti di gathering ini bakal dihadirin oleh 50 member 6.000 member dari seluruh Jabodetabek seperti itu ya. Dari seluruh Jabodetabek dan Bandung seperti itu. Nanti bakal dihadirin oleh 6.000 orang. Nanti bakal di-share juga undangannya ya. Nanti Bapak Ibu silakan daftar. Terus berapa luas tanah dan bangunan ya? Kalau luas tanahnya 7584 atau panjangnya 17, lebarnya di 7 meter seperti itu. Panjangnya 12, lebarnya di 7 meter seperti itu ya. Nah, ini juga sering banget ditanyain ya, apakah harga sudah masuk full furnish seperti itu ya. Nah, untuk harga kebetulan kita belum full furnish, tapi yang untuk full furnish kita juga ada ya. Kalau yang untuk full furnish itu yang Kingston, itu yang ada poolnya dengan harga di 1,7 untuk sekarang. Harga di 1,7 udah full furnish, jadi tinggal bawa koper saja Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar enak banget seperti itu. Tapi untuk perabotan kayak TV gitu ya, itu belum ada. Tapi kalau yang untuk yang lengket-lengket di dinding seperti itu tuh udah include semuanya ya. Apakah fasilitas di project udah ada ya fasilitasnya tadi udah ditanyain mungkin ya ini salah ini kan begini fasilitasnya lengkap banget udah pastinya ya. Oke, mungkin terima kasih ya. Mungkin sekian aja dari Devina materinya. Kalau boleh nih ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Saya kembaliin kepada MC. Kak Nugi, silakan Kak Nugi. Kak Nugi, dipersilakan Oke, Kak oke. MC. Oke, terima kasih Teh Devina yang telah memaparkan materi-materi yang tentang follow up ini ya. Oke, tadi saya sekilas membaca chat-chat yang ada di kolom komentar. Ternyata ada masukan yang bagus ya, Teh Devina. Ternyata katanya itu penjelasannya terlalu mendetail gitu. Apalagi ini kan kebanyakan pemula gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita kedepannya akan buatkan konten-konten setiap hari supaya teman-teman yang baru terjun di properti pun tahu gitu. Jadi kenapa saya buatkan konten setiap hari? Kenapa? Karena untuk member pemula itu kan membutuhkan penerapan perlahan-lahan. Jadi kita akan buatkan informasi-informasi tentang proyeknya itu per hari gitu biar semuanya itu pada paham gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang lain yaitu coba saya ini ya. Oke, saya baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu. Oke, ini ada dari Kang Hadi ya. Kang Hadi bertanya seperti ini. Bapak, dia kasih pertanyaan seperti ini. Bapak mau selesai dulu time atau berhenti ya? Terus kalau dia jawab, nanti saya kabarin lagi ya. Kita respon apa sih, Teh Devina gitu. Oke, Pak Hadi ya, ketika konsumen bilang nanti saya kabarin lagi ya, seperti itu. Kita harus gini Pak, kalau udah bilang seperti itu ada dua kemungkinan seperti itu ya. Mungkin dia lagi sibuk atau dia nggak ada waktu buat ngurusin apa namanya ini seperti itu ya, pengen beli rumah atau enggak. Atau biasanya sih kita bilangnya PHP seperti itu ya Pak. Mungkin ini konsumen yang PHP. Jadi kalau udah dibilang kayak gini, kita mau berharapnya jangan 100% seperti itu, Pak. Jadi kita mending berharapnya itu 50%, 50% ya. Jadi kayak rasionya gitu ya. Oke, mungkin kalau dia memang lagi sibuk,
Ya udah, nanti kalau pas dia bales, baru Bapak ngebales lagi, seperti itu. Ya kalau dia bilangnya, ntar saya kabarin lagi ya, boleh Pak, siap, saya tunggu secepatnya ya Pak, kabar baiknya, seperti itu Pak. Gimana Pak Adi? Udah terjawab ya? Kalau seperti itu, biar buat dia sungkan, seperti itu. Baik Pak, saya tunggu secepatnya kabar baiknya ya Pak, gitu. Nah, bisa dijawab seperti itu ya Pak Hadi ya. Oke, mungkin ada lagi nih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Rose. Bagaimana kami bisa tahu bahwa calon pembeli yang kami titipkan ke Mbak Devina itu sudah closing? Gimana? Oke, ini dari Rose ya. Halo Ibu Rose ya, mungkin Ibu masih bingung gitu ya. Gimana nanti calon konsumen saya kalau udah closing gitu ya. Nanti kita bakal update terus Ibu. Saya bakalan kasih informasi terus ke Ibu bahwasanya ini konsumennya udah closing Bu. Nanti saya langsung report ke Ibu gitu. Lah, saya langsung bilang nih mulai dari penjelasan dari konsumen dari awal terus sampai konsumennya closing itu saya bakal kasih tahu Ibu ya. Dan saya langsung report ke Ibu. Terus nanti pada saat konsumennya udah selesai survei, saya pun bakalan hubungin ibu. Terus kan konsumennya dari ibu juga kan. Pasti kalau udah closing konsumennya bilang dong seperti itu. Bilang juga ke ibu. Jadi nggak usah takut kalau masalah konsumen closing kita bakalan report kok Bu seperti itu. Nanti kan ibu dibuatin form juga gitu. Jadi kalau masalah udah closing itu udah pasti ada formnya seperti itu. Jadi Devina juga nggak bisa ngeklaim konsumen ibu juga karena saya yang nanganin konsumennya dan saya tahu ini konsumen dari ibu itu lewat form seperti itu. Jadi kalau closing juga saya bakalan report ya ibu ya. Jadi nggak usah takut seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yuni, Teh Yuni ya. Kak Devina, kalau sedang berhadapan dengan cabul, apakah untuk mempercayai, bisakah kita telekonferensi atau tele-tele apa gitu antara saya, cabul, dan Teh Devina atau yang lain gitu. Jadi biar teleponan bareng gitu supaya lebih dipercaya gitu. Nah, kalau ini Bu Yuni ya pertanyaannya Kak Devina, kalau sedang berhadapan dengan eh, calon konsumen, apakah untuk mempercayai bisakah kita telepon free antara saya, Cabuy dan Kak Devina? Oke, untuk itu Bu, biasanya kalau udah di follow up sama satu orang, biasanya ke orang itu aja atau ibu udah follow up konsumennya nih gitu ya, ya ibu aja yang nge-follow up seperti itu. Jadi pada saat teleponan juga ya udah ke ibu aja gitu. Jadi konsumen itu nggak ke Devina, nggak ke ibu, nggak ke Devina, nggak ke ibu gitu. Jadi konsumen tuh nggak bingung Bu seperti itu ya. Jadi kalau ibu udah nge-follow up, terus ibu udah telepon gitu, ibu pede aja gitu. Apa yang ibu tahu disampaikan aja ke konsumennya. Seperti itu Ibu Yuni ya. Nanti pada saat konsumen udah pengen, terus udah penasaran, pengen ke lokasi, baru masuklah Devina sama Pak Yadi gitu ya. Nanti kita yang bakal nge-eksekusi konsumen di sana gitu. Kita sebagai eksekutornya seperti itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kang Deden, arah dari Bandung, exit tol Paster. Gimana? Nah, jadi untuk yang mungkin yang dari Bandung gitu ya, bisa lewat gerbang tol Paster, nanti keluarnya di gerbang tol Padalarang, Pak Deden ya. Nanti dari situ masuk aja ke Kota Baru Parayangan, nanti di ujung itu ada Water Walk. Nah, di sebelahnya kebetulan ada gangnya, nanti tinggal masuk aja, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Deatena. Pagi Teh Devina, bagaimana untuk menjawab dari calon konsumen tentang lokasi Emerald Resort itu dekat dengan jalur sesar sehingga Cabuy agak sanksi tentang itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Cabuy, apakah bangunan sudah dibuat tahan gempa? Dah, itu aja. Oke, ini Ibu Dea Tena ya. Halo Ya, Ibu betul. Dea Tena, udah lama banget kita nggak ketemu ya Bu ya. Bagaimana untuk jawaban dari Cabuy tentang lokasi di Emerald Resort itu dekat dengan jalur sesar gitu, sehingga Cabuy agak sanksi apa tentang itu gitu ya. Itu sebenarnya enak banget Bu jawabnya seperti itu ya. Karena ini tuh proyeknya berada memang Ibu udah tahu sendiri lah ya proyeknya gitu ya. Ini proyek di Emerald Resort itu berada di perbukitan gitu. Terus untuk aksesnya itu memang benar-benar bagus banget karena deket kemana-mana Bu. Kita bisa bilang seperti itu kayak mungkin Bapak kita ibaratkan kayak gini Pak ya.
kalau si konsumennya ini Bapak gitu ya, kalau kita tinggal di perbukitan itu kita susah kemana-mana gitu ya. Terus jalurnya juga eh, ya pasti harus dilewatin tuh Pak. Kalau mau view yang bagus gitu, ibarat aja Dago Resort gitu. Kalau mau view yang bagus seperti itu udah pasti kita harus ngelewatin jalanan yang seperti itu ya. Tapi sedangkan di Emerald Resort kita deket sama gerbang tol Padalarang gitu, deket sama KCIC, deket sama ini, sama itu. Jadi ibu bisa enak gitu ngejelasin ke konsumennya. Ibu juga udah tahu lokasinya. Nah ini lalu pertanyaan kedua, selanjutnya pertanyaan dari Sabu, apakah bangunan sudah dibuat tahan gempa seperti itu? Nah ini proyek 30 hektar, ada 1.300 rumah. Jadi sebelum ini semua dibangun, Ibu ya, kita ada tim analisis seperti itu. Kita ada tim analisisnya dulu. Nah, terus kalau ini udah dibilang oke bisa dibangun seperti itu, maka di situ juga yang namanya zona kuning seperti itu ya. Zona kuning ini itu sudah bisa dibangun yang namanya perumahan maupun apartemen seperti itu. Karena ini udah zona kuning. Nah, untuk tahan gempa atau gimana gitu ya, kita udah pakai yang namanya tiang pancang seperti itu. Ini mampu menahan gitu ya, itu mampu menahan dari getaran, Bapak Ibu ya, dari getaran. Jadi ini benar-benar kuat banget seperti itu, kokoh seperti itu ya. Oke, next Kak Nugi. Mbak Bu Ar, Devina, oh itu ada Assalamualaikum. Bu Rita tuh mau Ya, tanya. Boleh Bu Rita? ya. Terima kasih Pak Nugi. Saya mau tanya tadi harga itu kan pertama booking fee ya. Nah, kalau itu untuk DP-nya itu 20%-nya itu dari harga setelah dikurangi booking fee atau eh, apa namanya sebelum dikurangi booking fee gitu sama sisanya itu bagaimana itu perhitungannya ya? Ya, oke. Mungkin nanti kita bakalan kasih hitung-hitungan simulasinya juga ya. Nanti Ibu kalau mau hitung tinggal dimasukin aja ke situ ya. Jadi saya jelasin sedikit, Ibu. Kalau untuk harga itu kan tadi saya udah jelasin, misalnya harganya 1 M seperti itu ya. Booking fee 10 juta itu tinggal dikurangin aja Ibu. Jadi harganya itu langsung booking fee itu langsung dipotong dari harga seperti itu. Jadi kalau Berarti harga 1 M nanti tinggal dipotong 10 juta aja jadi 990. Jadi 20%-nya berapa seperti itu. 990 juta itu dikali 20% gitu dari Dibagi Bu, sisa. dibagi bukan dikali. Jadi Dibagi setelah dikurangi 10 juta atau sebelum 10 juta jadi 1 M kali 20% untuk DP maksud saya. Untuk DP gitu. Perhitungannya itu kan kan 10 juta oke ya. Terus untuk yang 20%-nya itu dihitung dari 1 M atau dari 990 juta gitu. dihitung dari 990 juta Ibu. Oke, oke. Heeh. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Nah, oke ini ada lagi ya. Untuk keluar dari exit tol Padalarang, lanjut arah kemana Mbak Devina, Pak Unung ya. Nanti kalau udah keluar dari exit tol Padalarang, tinggal lanjut aja ke Kota Baru Parayangan, Bapak. Nanti lewat dari Kota Baru Parayangan, bisa di samping Wahu nanti ada gang, itu masuk aja ke dalam situ. Oke. Lalu ini ada lagi Kota Baru Parayangan, bantu jawab. Oke, makasih Ibu Dea. Dari akad sampai terima kunci berapa lama Teh? Nah, jadi karena ini rumah inden ya Bapak Endi, jadi kita yang namanya PPJB dulu di awal. Jadi nanti setelah PPJB nanti baru ada lagi akad jual beli seperti itu ya. Ini sekarang masih PPJB dulu, jadi kayak perjanjian jual beli dulu, baru nanti baru ada yang namanya kalau mau serah terima kunci baru akad jual beli. Jadi ini kalau terima kuncinya itu tergantung inden rumahnya sih Pak Endi ya. Kalau di Kingston itu setahun, terus kalau di Beryl itu 4 tahun, Royal Park 2 tahun, sama di Janet Park itu 2 tahun plus grace period 1 tahun seperti itu Pak Endi ya. Saran saya apa nih? Ya. Jadi gini Teh Devina maksud Kang Deden itu
ini kan skill follow up itu kan skill, dan sedangkan pengetahuan produk adalah yang tadi dijelaskan sama Teh Devina tuh panjang lebar. Nah, saran dari Kang Deden itu katanya ini yang tentang produk-produk itu dipisah. Jadi ya tadi aku saranin juga untuk nanti kita tuh bikin konten setiap hari supaya yang pemula juga bisa paham informasi-informasi produk gitu. Iya, boleh, boleh. Nanti kita bakal share-share produk-produk PK juga sama copywriting juga ya, Kak ya. Jadi lebih enak gitu. Ya, selanjutnya mungkin ya kita ke pertanyaan yang mana ini? Ini dari Kang Denny nih, soft copy materi Zoom bisa di-share ke kami nggak? Oh iya, bisa, bisa ya. Nanti setelah Zoominar ini kita di-share ke grupnya masing-masing. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi dari Bu Wati, SPR itu apa teh? Gitu. Nah, oh SPR itu surat pemesanan rumah ya, Kang Bu Ya. Wati. Terus kita pertanyaan selanjutnya yaitu harga tadi DP 20% dari harga mana? Apakah dari harga jual, booking fee dulu atau sebelum booking fee? Tadi sudah dijelaskan juga sama Teh Devina ya. Jadi harga DP 20% itu dari harga properti yang 900 juta itu ya. Lalu dikurangi booking fee gitu. Nah, ini nanti ada yang Ada lagi pertanyaan ya, dari Kang Muhammad Bayu. Kakak boleh diulang untuk cicilan dan DP tadi saya kelewat, mau aku catat minimal punya gambaran untuk simulasi kreditnya gitu. Gimana nih, Teh Devina? Nanti Bapak Muhammad Bayu ini untuk catat, Bapak boleh komen lagi Pak di bawah Bapak masuk di grup mana, nanti dikirim sama Tenora ya Pak untuk Ya, simulasi catatannya, jadi biar nggak salah gitu, takutnya nanti ini salah lagi gitu, nanti kita yang buatin catatannya, Bapak tinggal copy paste aja ya. Pak Muhammad oke. Bobi boleh Bapak dari grup mana komen aja Pak lagi di bawah ya. Ini dari Kang Arlan nih. Kalau arahin ke tim, kita kasih kontak tim ke konsumen atau sebaliknya ya, tim yang nanti hubungi konsumen. Oke, dari Pak Arlan ya. Kalau arahin ke tim, kita kasih kontaknya ke tim konsumen atau sebaliknya. Jadi nanti Pak Arhan kita bakal buatin form. Nah, di form itu bakal ada terisi nama konsumennya siapa, pekerjaannya apa, domisilnya di mana, dan nomor HP konsumennya seperti itu. Lalu untuk membernya ini misalnya Pak Arhan, terus Pak Arhan domisilnya di mana, sama nomor nomor HP Pak Alhan. Nah, ini dari data ini udah bener-bener aman banget, Pak. Ini tidak bakal diklaim dari pihak manapun seperti itu, dari pihak in-house juga tidak gitu. Nanti saya bakal kasih formnya. Nanti Bapak tinggal isi aja. Nanti mau konsumennya itu mau surveinya jam berapa dan di mana mau ketemuannya itu nanti itu koordinasinya ke Bapak. Saya ke Bapak aja seperti itu, bukan saya ke konsumen. Nanti kalau konsumennya udah nyampe, kalau mau di follow upin sama saya konsumennya boleh, tapi pas udah saat misalnya kayak Bapak gini ya, lagi banyak kerjaan gitu, teh tolong bantu follow upin konsumennya, konsumennya udah di kota baru gitu, seperti itu. Oke Pak, boleh kirim nomor HP konsumennya biar saya telepon, seperti itu. Nanti saya yang jemput atau konsumennya langsung ke lokasi juga boleh, seperti itu ya Pak Alhan ya. Oke, ada lagi? Dari Kang Ridwan ini kan lokasinya di gunung. Gimana untuk meyakinkan Cabuy bahwa lokasi itu minimal jauh dari longsor? Tadi udah Oke, dijelaskan sama Teh Devina. tadi Coba bisa boleh di nggak Pak Kakak? Saya jelasin lagi ya. Oke, Pak Ridwan. Jadi untuk di Emerald Resort ini, itu kita udah zona kuning, udah pasti aman banget, Pak. Karena kita di sini juga ya, ini udah teranalisis, Pak. Jadi sebelum proyek ini dibangun gitu ya, ada tim yang benar-benar udah eh, yang udah apa ya, yang udah pro lah istilahnya gitu ya di bidangnya seperti itu. Jadi dia yang analisis ini gitu ya, project gitu, dia udah memang udah terbiasa untuk bangunan seperti ini gitu ya, bangun di perbukitan dan lain itu ada timnya sendiri untuk analisis. Terus ini juga udah zona kuning, jadi udah bener-bener aman banget Bapak ya. Karena ini bener-bener project juga yang di sana banyak kompetitor lain, Pak. Bapak bisa lihat udah banyak banget project-project lain dan
untuk longsor dan lain-lain itu belum pernah terjadi alhamdulillahnya di sana Pak. Karena memang udah tim analisisnya udah benar-benar pro banget gitu ya. Udah tahu lah Pak ya kalau untuk soal pembangunannya gitu. Jadi si konsumen juga nggak khawatir seperti itu. Jadi Kang Denny ini berapa lama pembayaran komisi agen atau member setelah bayar melunasi DP-nya? Kalau misal bayar DP-nya nyicil, apakah komisinya setelah yang bersangkutan melunasi cicilannya baru dibayarkan komisi? Oke, Pak Deden, ini pertanyaan bagus banget. Mungkin ya kita juga bakalan apa namanya, bakalan memasarkan suatu produk gitu ya. Ini kalau komisinya jelas seperti itu ya. Ini saya bakal jelasin sedetail-detailnya, Pak. Mohon didengerin ya, Pak. Untuk komisi itu kita ada tiga ya. Yang pertama itu ada booking fee 10 juta itu Bapak dapat komisi 3 juta plus gaji 2 juta Pak. Itu bakal dibayarin di hari Sabtu ya, itu bakal dibayarin setiap hari Sabtu. Nanti tadi udah ada yang dapat komisi di hari Sabtu itu nanti kita di hari Sabtu ini nanti saya share fotonya ya Pak. Itu setiap di hari Sabtu ya Pak dapatnya tapi per satu closingan seperti itu ya, per satu rumah terjual atau per satu unit tanah dijual Pak. Terus kalau dapat booking, dapat closing fee gitu ya, kan misalnya harga Janet itu dia booking di 20% gitu ya, walaupun DP-nya dicicil seperti itu Pak, ya kita nunggu ini DP masuk DP di 20% dan cicilannya selesai baru dibayar pada saat tanggal 15 Pak ya, pada saat tanggal 15 ya. Terus untuk reward dan lain-lain itu kita per periode, nanti kita terus-terusan update. Mungkin sekarang rewardnya baru jalan-jalan ke Singapura dan Thailand seperti itu. Ini juga berlaku untuk berkelipatan ya Bapak ya, berkelipatan seperti itu. Nah, oke, mungkin ada lagi. Pertanyaan selanjutnya itu dari Kang Anton, bagaimana handling keberatan calon konsumen atas lamanya inden unit 2 tahun sampai 4 tahun? Oke, bagaimana handling keberatan calon konsumen atas lamanya inden unit 21 apa nih? 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Oke, jadi ini biasanya sering banget ya terjadi yang mainnya biasa ngejual di rumah subsidi sekarang ke komersial yang inden gitu ya. Jadi kalau dibilang, aduh lama banget nih pembangunan rumah saya, ibu gitu ya. Kalau ini rumahnya inden, ibu bisa ngelihat progres rumah ibu pada saat dibangun seperti itu. Mulai dari bahan-bahannya yang digunakan seperti itu, terus kawasannya pada saat lagi dibangun seperti itu, ibu bisa lihat seperti itu. Itu adalah salah satu jawaban untuk kita menyampaikan kepada konsumen, Bapak ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Atau kalau yang untuk investasi ini paling enak banget Pak ngejelasinnya kalau untuk investasi. Kalau dia udah bilang kebutuhan saya untuk investasi, Mbak, saya ada project, saya udah pernah beli rumah di sini, di situ seperti itu. Kalau orang-orang yang investasi biasa dia nyebutin gitu aset yang dia punya Bapak. Kalau dia bilang mau investasi, wah Pak, kebetulan banget. Karena ini kalau investasi, sekarang Bapak beli, harganya masih murah banget. Terus capital gain-nya udah pasti tinggi Pak gitu ya. Per tahunnya itu bisa di 30% Pak kenaikan dari properti yang Bapak punya di sini. Walaupun propertinya belum dibangun, nanti setelah dibangun, udah semuanya jadi, udah pasti harganya Pak melambung atau meroket tinggi seperti itu. Itu jawaban yang sangat enak banget kalau untuk investasi. Tapi kalau dia bilang mau huni seperti itu, mungkin banyak orang yang udah beli rumah subsidi gitu, baru ditinggalin 1 tahun gitu ya, dindingnya sudah retak-retak seperti itu. Tapi kalau ini rumah komersial, udah pasti terjamin Bapak ya untuk kualitasnya dan lain-lain gitu. Karena kita juga kasih garansi seperti itu ya Bapak ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk pertanyaan-pertanyaan seputar sorry, seputar inden seperti itu ya. Ada lagi Kak? Ini pertanyaan terakhir di kolom chat. Oh, ini ada lagi nih. Dua lagi nih. Untuk booking fee bila bapak lanjut hangus atau refund teh?
Oke, ini pertanyaan yang paling bagus ya juga ya. Untuk booking fee bila batal lanjut itu hangus atau refund ya. Jadi kita ada sistemnya juga sekarang reservasi ya Bapak Endi ya. Jadi kalau si konsumen mungkin si ibunya suka tapi dia belum koordinasi ke suaminya, mungkin suaminya lagi di luar kota gitu, itu bisa reservasi dulu. Reservasi 5 juta, kalau suaminya nolak gitu ya, uangnya 100% kita kembalikan. Tapi kalau udah booking 10 juta, itu uangnya hangus ya, tidak bisa dikembalikan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, Oh, proses refund itu juga 2 minggu ya Bapak. Misalnya hari ini Bapak, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 18 ya. Berarti 2 minggu ke depannya itu baru uangnya baru dikembalikan karena ada prosesnya seperti itu. Terus ada lagi yang menanya, nih ada ini lagi dari Kak. Pak Asep ini yang di kolom chat terakhir nih. Mau nanya untuk BI checking gimana ya? Karena kan sudah pasti konsumen ada terkendala punya pinjaman macet di bank atau di Eh, pinjol. Mohon solusinya gitu. Oke, Pak Asep. Ini Pak Asep nih kayaknya pernah mengalami ini kali ya. Atau konsumennya pernah mengalami ini Pak Asep ya. Oke, jadi kita ada sistem yang namanya reservasi dulu Pak. Jadi reservasi ini ketahanannya 2 minggu. Jadi kalau dia memang mau KPR seperti itu ya, dia mau KPR, jadi kita harus bantu cek. Kita cek dulu BI checkingnya, kalau udah oke dan lain-lain bisa lanjut seperti itu. Tapi kalau dia punya BI checking udah call 5 seperti itu ya, udah call 5 itu udah nggak bisa lagi Pak. Udah nggak bisa lagi. Jadi reservasinya kan 5 juta gitu. Uang reservasi 100% ke Bali. Jadi kalau mau beli ya nggak usah ini Pak, nggak usah kredit gitu. Langsung aja cash. Kalau cash ya bisa. Mau call 5 tapi dia mau bayarnya cash ya bisa seperti itu. Mungkin ada lagi Kak? Sudah kalau di kolom chat sudah tidak ada lagi. Oke, sudah tidak ada ya. Ya. Berarti nanti tinggal Pak siapa tadi? Pak Ridwan atau Pak siapa yang minta hitung-hitungan? Oh, Pak Muhammad Bayu ya. Pak Muhammad Bayu masih ada di sini, Pak. Pak Muhammad Bayu, boleh Pak di chat aja di sini ya, Pak. Nanti kita bakal kasih hitung-hitungannya. Soalnya nanti kalau Bapak nyatet juga capek ngejelasinnya. Pak Muhammad Bayu dari grup berapa, Pak? Grup member LC1 Kak Nugi ya. Ya. Nanti kita kasih simulasi hitung-hitungannya, jadi Bapak tinggal gampang seperti itu ya. Oke, mungkin udah segini aja kali ya. Gak ada lagi nih yang mau nanya. Nanti kita Senin bakalan update lagi untuk reward-reward Bapak Ibu gitu ya. Buat reward-rewardnya yang udah yang closing dan lain-lain gitu. Nanti kita bakal update di hari Senin. Nanti yang ngisi nanti Tenora. Terus kita bakal update juga spesial untuk Emerald Kertajati ya. Itu yang paling terbaru juga. Nanti Emerald Kertajati. Terus harga Emerald Kertajati yang terbaru juga bakalan di zoomin sama Tenora Bapak Ibu ya. Boleh semuanya dihidupin dulu kameranya, kita bakalan foto bareng ya. On cam dulu ya semuanya ya. Boleh ya? 50-50-nya kali ya on cam gitu biar seru gitu Bapak Ibu ya. Oke. Boleh Boleh teman-teman semuanya di tangannya on bisa kayak cam. gini semua ya sebelum kita Tangannya foto. boleh kayak gini ya. Kayak gini. Gimana Ya, Kak? Kayak gini ya. aja. Ya. Kayak gini semuanya boleh. Ini saya sebut-sebutin nanti satu-satu nih. Bapak Ridwan, Bapak Rel. Boleh ya? Pak Victor, ayo Pak. Siapa lagi nih? Saya panggilin namanya. Ibu Dewi, Pak Bray, Pak Iqbal, Ibu Lilis, Pak Hilman, Susilowati, Pak Ridwan, Pak Erginanjar, Ebi Syah, Anza Setiawan, Hadi, Dewi, Tri Lesno, IPPJB. Boleh dihidupin semua kameranya, kita bakal foto bareng nih Bapak Ibu ya. Jadi kita bakalan foto bareng. Kali ini memang kita ketemunya ya by layar. Nanti kita bakal ketemu bareng pas di acara 6.000 itu ya di Jakarta. Nanti untuk acara nanti kita sediain juga bisnya. Jadi kita bisa pergi bareng-bareng ke sana semuanya. Jadi bisa nanti ketemuan di sana sama Devina, Maka Nugi, sama teman-teman lainnya seperti itu. Boleh ya kita foto bareng seperti ini tangannya ya Bapak Ibu. Nanti saya share di grup semuanya. Oke? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh. Sekali lagi boleh ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih semuanya yang udah mau nyempatin waktunya dan mau belajar bareng sama Devina sama Kak Nugi. Saya ibu seperti ini gitu ya, nggak tahu ditanyain aja, jangan diem aja seperti itu. Jangan kayak saya udah lama di grup ini tapi saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu mau gimana, seperti itu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya, boleh ditanyain aja, kita welcome kok gitu ya. Nggak apa-apa gitu, kita siap ngajarin Bapak Ibu gitu dari nol sampai closing seperti itu. Saya tahu rekan-rekan semua berharap banyak dari Yan Prolen dan kita semua gitu ya. Ini salah satu wadah juga buat kita cari cuan bareng-bareng gitu ya, karena ini juga prospek kedepannya bakalan gede banget. Memang hal ini masih belum sebesar properti lainnya seperti itu, developer lainnya ini baru 30 hektar gitu ya. Nantinya kita bakal ekspansi lagi ke belakang sampai 200 hektar. Ini bener-bener cuan banget Bapak Ibu ya. Nah, sekarang mumpung komisinya gede, ayolah kita kejar bareng-bareng ya biar kita bisa ke Singapura sama Bangkok bareng-bareng. Oke, siap. Ya, Kita habiskan Emerald Resort semuanya, kita closingkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3, closing, closing, closing semuanya. Oke, see you. Selamat siang iya. semuanya. Selamat Siap. menikmati weekendnya. Bye-bye. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.